Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang Ponzi. Jadi, apakah kripto adalah bagian dari skema Ponzi? Jadi, Ponzi itu apa? Ponzi itu adalah jenis penipuan di mana itu disesuaikan dengan nama pelakunya. Pada zaman dulu itu adalah Charles Ponzi pada abad ke-20. Jadi Charles Ponzi itu adalah penipu terkenal pada abad itu, yang mana dia itu menjanjikan investasi dengan pengembalian yang tinggi kepada investor dalam waktu yang singkat. Misalkan saya menawarkan kepada Anda sebuah program investasi dan saya menjanjikan sebuah kembalian dengan nilai tertentu. Sebenarnya itu tidak salah gitu ya. Yang salah adalah uangnya tidak saya papain. Nah, saya dapat uang dari Anda, kemudian 10% akan saya kasih lagi kepada Anda, atau saya cari investor lain, kemudian saya akan berikan kembalian dari uang tersebut, dan terus berantai dan berantai dan pada akhirnya nanti pada ujung-ujungnya, karena itu uang tidak diputar untuk mendapatkan sesuatu, yang ada adalah investor baru diambil untuk membayar investor lama, dan pada akhirnya itu akan menjadi bubble. Nah, itu adalah Ponzi. Artinya uang yang saya berikan kepada Anda sebagai kembalian itu adalah uang orang lain yang investasi kepada saya. Itu adalah skema Ponzi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kripto termasuk dalam skema Ponzi? Baik, sekarang kita akan lakukan perbandingan ya dari antara kripto dengan emas. Jadi perbandingan antara dua ini. Loh, ya nggak fair dong, emas ada fisiknya sementara kripto tidak ada. Baik, sekarang seperti ini. Saya yakin jika saya minta emas Anda mau 1 gram, 2 gram, 5 gram, kalau saya minta pasti tidak akan dikasih. Seperti itu. Alasannya mungkin karena itu ada nilainya dan juga ada fisiknya. Saya coba akan minta akun Facebook kalian, YouTube kalian, atau Instagram kalian. Saya yakin juga tidak akan Anda kasih karena ada nilainya di situ. Jadi akun itu tidak terlihat fisik, tidak terlihat nyata, yang ada hanya nama akun dan juga passwordnya saja. Tetapi itu ada nilainya. Walaupun tidak berbentuk bukan berarti tidak ada. Nah, dalam dunia kripto juga demikian. Emas bentuk fisik, bisa kita simpan. Kripto dalam bentuk digital dan bisa kita simpan, sama seperti sebuah akun dan juga passwordnya. Jadi antara fisik dengan digital punya nilai yang sama. Seperti itu ya, karena sekarang sudah zamannya teknologi, tidak lagi seperti zaman dulu. Jadi perbandingan kripto dengan emas pasti ada relevansinya karena sama-sama ada nilainya, mau berbentuk fisik ataupun tidak. Oke, sekarang secara perdagangan emas dan kripto sama-sama diperdagangkan secara fisik untuk emas, dan juga ada digitalnya hari ini. Kalian bisa membeli emas tanpa fisik, hanya berupa digital saja sudah bisa. Sementara kripto hari ini hanya dijual secara digital. Seperti itu. Oke, kita akan coba lihat recordnya emas dengan kripto, terutama Bitcoin. Karena Bitcoin dalam ini BTC adalah satu-satunya kripto yang dianggap paling mumpuni dalam perdagangannya ataupun dalam perkembangannya dibanding dengan altcoin lain gitu ya. Kita akan coba lihat market dari emas dan juga Bitcoin. Baik, di sini ada perbandingan, yang atas adalah emas, yang bawah adalah Bitcoin, di mana harga emas diperjualbelikan secara digital
dengan satuan troy ounce atau sekitar 31 gram per nilai jualnya secara dunia digital ya. Nah, ini pada saat dulu sekali, ini adalah pada tahun 70-an. Di tahun 70-an kalian bisa lihat di sini. Ini harganya adalah 34 dolar per 31 gram. Kemudian dia mulai naik, terus naik dan turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, terus sampai hari ini menjadi 1.946 dolar. Kalau kalian kalikan 15.000 mungkin ya angka-angka 29 sampai 30 juta per 31 gramnya atau per 1 troy ounce, karena memang perdagangan dunia dilakukan menggunakan 1 troy ounce. Itu adalah gold atau emas. Sekarang kita lihat Bitcoin di sini pada saat awal kelahirannya pada 2008. Data memang ditampilkan di sini dari Oktober 2000, pokoknya dari 2011-an ya. Harganya adalah 2 dolar per 1 koinnya. Itu ya, kemudian naik pernah mencapai 67.000 di sini atau sekitar 800 jutaan, kemudian dia runtuh kembali dan hari ini adalah 27.000 atau sekitar 400 jutaan. Seperti itu. Dan proses kenaikan dan turunnya mirip karena dia ada kenaikan, ada penurunan, ada naik turun. Dia seperti itu. Kalian bisa lihat di sini pada saat ini dia naik, dia turun lagi, naik lagi, anjlok lagi, turun. Emas juga punya karakter sama, di mana dia naik, dia turun, dia naik, turun, dan naik. Dia sama seperti itu. Dari zaman dulu juga tetap seperti itu, ada naik dan turun, termasuk juga dalam dunia kripto. Nah, itu adalah perdagangannya sama, dijual secara digital, secara online yang sudah menjadi standar dunia. Jadi semua di dunia harganya adalah sama. Emas adalah 1946, sementara Bitcoin adalah 27.000 dolar per 1 koin. Yang ini per troy ounce atau per 31 gram lebih dan kurang. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, perdagangannya adalah sama, baik emas maupun kripto. Kripto bisa digital, emas juga bisa digital, walaupun bisa kita tukar dengan fisik. Seperti itu. Nah, bagaimana sih keuntungannya? Ponzi itu adalah mendapatkan keuntungan dari uang orang lain. Dan kripto dianggap demikian. Jika kita dapat kripto hari ini, kita untung, itu adalah uang dari milik orang lain yang rugi. Seperti itu katanya, karena itu mereka menyebut itu adalah ponzi. Baik, kita akan ke emas kembali, bahwa misalkan pada tahun 70 saya membeli emas 1 troy ounce seharga 3 dolar. Seandainya 15.000 mungkin dalam 10.000 itu ya. Dalam 10.000 rupiah saya dapat 31 gram pada tahun 70. Nah, jika saya jual hari ini harganya adalah 30 jutaan. Kalau saya punya 1 troy ounce. Jadi saya sudah mendapatkan untung sangat banyak. Kira-kira itu duit siapa? Pada saat saya jual hari ini sebesar, katakanlah mudahnya 30 juta, itu duit siapa? Saya menjual 1 batang emas sebesar 31 gram misalkan. Dulu beli saya hanya 3 dolar. Hari ini saya jual 30 juta atau sekitar 1.900 dolar. Nah, kira-kira apakah pembeli saya adalah orang yang kalah atau yang rugi? Baik,
saya menjual emas sebesar 1 troy ounce kepada Anda, dan Anda membayar emas saya sebesar 30 juta. Pada saat emas saya berikan kepada Anda dan saya terima uang Anda, apakah Anda rugi? Tentu tidak rugi, karena kalian bisa menjual lagi 30 juta lagi hari ini. Jadi Anda tidak rugi. Saya jual 30 juta, Anda jual 30 juta, Anda tidak rugi, balik modal. Misalkan besok pagi naik menjadi 32 juta, kalian untung 1 juta. Bagaimana jika setelah Anda membayar emas saya, kemudian besok pagi harganya turun menjadi 28 juta? Apakah kalian rugi? Tentu kalau kalian jual sebesar 29 juta, maka kalian rugi. Tetapi kalau kalian simpan saja emasnya dan menunggu seperti saya selama 100 tahun, maka kalian akan mendapatkan keuntungan berkali lipat, persis seperti saya yang beli $3 pada tahun 70 dan hari ini saya mendapatkan keuntungan karena saya jual 30 juta rupiah. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita geser ke kripto? Kripto pada 2011 untuk Bitcoin, kalau harganya adalah titik terendahnya waktu itu adalah $2. Mungkin di 2009 masih sen, mungkin Rp1.000. Katakanlah karena pasar terjadi pada 2011, kalian membeli seharga $2 untuk satu koin. Jika waktu itu kalian membeli satu koin seharga $2 dan dijual hari ini sebesar $27.000. Nah, saya menjual Bitcoin saya kepada Anda, uang saya ambil, Bitcoin saya kasih ke Anda. Apakah Anda rugi? Tidak juga, karena Anda menyimpan Bitcoin saya dari saya secara digital. Katakanlah besok pagi kripto naik menjadi 30.000 dan Anda jual, maka Anda mendapatkan keuntungan sebesar $3.000 dari orang lain lagi. Tetapi apabila besok pagi ternyata kriptonya turun menjadi $20.000, apakah kalian juga rugi? Hanya tidak juga sampai kalian betul-betul menjualnya. Jika kripto Anda atau Bitcoinnya tidak Anda jual, berarti Anda tidak rugi. Hanya secara nilai sedang turun. Seandainya kalian sudah jual seharga 20.000, kalian sudah dapatkan uangnya, maka kalian rugi sebesar $7.000. Nah, jadi demikian ya perbandingan antara emas dengan kripto. Ada untung, apakah di sana ada untung dan ada rugi? Tentu tidak ada untung, tidak ada rugi. Untung jika kalian jual lebih tinggi dari kalian membelinya, dan rugi jika kalian menjual di bawah harga modal kalian. Itu adalah kerugian. Tetapi jika sedang turun nilainya, tetapi kriptonya atau Bitcoin kalian masih simpan di lemari, walaupun itu berupa angka saja, kalian belum rugi. Nilainya sedang turun. Dan someday jika kalian simpan dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 100 tahun, jika tetap harganya di bawah, tidak pernah naik, kalian pun tidak akan pernah rugi sampai kalian betul-betul menjualnya, karena Anda masih punya kriptonya, walaupun sekali lagi itu berbentuk digital. Artinya mau digital maupun fisik, hari ini tetap ada nilainya. Mungkin akan jauh berbeda
jika handphone belum ada, jika teknologi belum ada, atau suatu saat internet hilang atau smartphone tiba-tiba tidak ada dan kita kembali ke zaman batu, maka disitulah kalian betul-betul akan dianggap rugi. Kalaupun itu kalian jual. Kalau tidak kalian jual dan huruf tersebut tetap kalian pajang di rumah dan simpan, itulah harga dari sebuah angka. Sama seperti kalian membeli akun YouTube saya ini. Saya akan serahkan email saya termasuk passwordnya. Jika viewer saya naik, mungkin kalian akan untung. Jika nggak ada viewer, kalian juga tidak rugi. Kenapa? Karena Anda memiliki email saya. Anda tidak akan rugi sampai betul-betul kalian menjual kembali kepada orang lain dan menukarnya dengan sesuatu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya silahkan kalian putuskan sendiri dan silahkan kalian imajinasikan sendiri. Itu adalah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.